Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ketika mendengar kabar ada ustadz yang bilang bahwa lagu Balonku Ada Lima dan Naik-Naik ke Puncak Gunung adalah lagu yang punya agenda kafirisasi, sebetulnya saya nggak terlalu terkejut. Dalam artian bahwa narasi ini sebetulnya sudah ada sejak cukup lama. Saya ingat banget ketika kecil ada teman sebaya yang mengingatkan saya bahwa kedua lagu itu adalah lagu yang punya narasi atau agenda menjatuhkan Islam. Balon hijau dilambangkan sebagai balon yang mewakili agama Islam, dan fakta bahwa dia meletus itu melambangkan itikad keinginan agama-agama non-Islam untuk menghancurkan Islam. Demikian yang kemudian saya terima ketika masih kecil, dan sempat saya percayai dengan keterbatasan literasi saya pada saat itu, dan kemudian saya kritisi belakangan dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa memang narasi itu tidak ada dasarnya sama sekali gitu. Dan menarik bahwa ternyata narasi itu masih ada dan bahkan dijadikan hujah oleh salah seorang ustadz untuk mengkampanyekan Islam. Dan menurut saya ini terlepas dari fakta bahwa kita sebagai manusia memang pasti akan mengalami situasi di mana kita melakukan kesalahan atau keceletot lidah dan seterusnya. Ini bagi saya juga menunjukkan beberapa persoalan besar dan mendasar yang jika tidak kita sama-sama counter secara serius sejak sekarang, bisa menjadi bom waktu yang justru malah merugikan Islam. Pertama adalah persoalan literasi, baik literasi secara umum maupun literasi digital. Jika kita punya kemampuan literasi yang baik, maka kita tidak akan dengan mudah percaya pada informasi yang disampaikan oleh orang. Apalagi jika informasi tersebut tidak ada rujukan validitasnya. Misalkan ya soal tadi bahwa balonku ada 5 adalah agenda Kristen, bahwa naik-naik ke puncak gunung di mana di sana ada pohon cemara juga adalah agenda Kristen, yang padahal ternyata pencipta kedua lagu itu adalah seorang muslim yang kemudian menjadikan lagu sebagai media dakwah mereka gitu. Nah, bagaimana kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa lagu yang diciptakan oleh muslim yang beritikad untuk mendidik orang dengan media lagu itu kemudian justru difitnah sebagai orang yang melakukan upaya counter atau pengkafiran gitu, katakanlah secara kasar seperti itu. Nah, dan ini tidak hanya berlaku pada masyarakat awam, tetapi juga pada ustadz-ustadz atau kalangan cendekiawan yang memang hari ini harus lebih berhati-hati menimbang informasi yang deras, yang kadang-kadang yang seringkali menuntut kita untuk lebih waspada, lebih bertabayun. Yang kedua, ini juga persoalan narasi yang diyakini oleh sebagian kalangan di dalam Islam, bahwa Islam sedang disalahkan, sedang dijatuhkan oleh semua non-muslim. Dalam narasi ini, semua non-muslim itu punya agenda terselubung untuk menjatuhkan Islam. Sehingga kemudian berangkat dari situ ada penarasian me against them atau us against them, kita melawan mereka, yang padahal seringkali berujung pada miskonsepsi atau seringkali berujung pada prasangka yang tidak tepat. Memang kita juga tidak bisa bilang bahwa dunia ini sangat ideal, di mana semua hal berjalan sesuai dengan landasan ideal apapun landasannya, tetapi juga kita tidak bisa menjadi orang yang terlampau paranoid sehingga apa-apa semua dijadikan hujah, dijadikan alasan bukti bahwa Islam sedang disalahkan, Islam sedang dikecilkan, Islam sedang dijatuhkan. Bahwa ada pihak-pihak tertentu yang melakukan itu bisa jadi iya, tetapi tidak semua orang yang bukan Islam itu melakukan itu. Dan ini harus kemudian kita kritisi bersama-sama, karena semakin kuat narasi ini mengembang, semakin besar potensi prasangka yang muncul,
semakin besar polarisasi dan potensi konflik yang akan terjadi. Dan berikutnya adalah ini juga persoalan dakwah. Dakwah itu kan artinya mengajak. Nah, idealnya kalau kita lihat Rasul, dakwah itu kan harusnya tidak dilakukan dengan menyalahkan kelompok lain atau menjelek-jelekan kelompok lain hanya demi membuat apa yang kita sampaikan terlihat benar atau memikat. Misalkan nih kalau dalam sepak bola, kalau kamu mau ngajak orang menyukai MU, misalkan tidak mesti bahwa kamu dalam proses dakwahmu itu menjelek-jelekan Liverpool atau City, nggak mesti. Kamu cukup ngasih lihat bahwa MU adalah klub yang bagus untuk disukai, udah selesai gitu. Ihwal apakah dia setuju atau enggak ya itu urusan dia gitu. Kita nggak perlu nge-press atau memaksa dia untuk menuruti sesuai dengan kemauan kita. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, saya kira belakangan ini memang muncul tren dakwah apologetik yang itu menjadikan skema menyalahkan atau mempermalukan agama lain sebagai cara dakwah untuk memperlihatkan kebenaran Islam. Memang sebagai muslim kita harus meyakini bahwa inna dina indallahil Islam, agama paling benar adalah Islam, tetapi itu tidak serta-merta memberi kita keleluasaan untuk mengolok-olok agama atau Tuhan yang diyakini oleh orang lain. Dan dalam Al-Quran itu jelas sekali ditegaskan. Nah, malah saya khawatir ini masuk ke faktor keempat dari fenomena tanda kutip fitnah terhadap balonku ada 5 ini adalah fenomena yang kemudian saya khawatirkan akan menjatuhkan marwah Islam. Kenapa? Islam itu dibangun berdasarkan kredibilitas. Nabi sepanjang usianya itu berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kredibilitas, integritas beliau, sehingga kemudian ketika beliau menyampaikan Islam orang akan percaya. Dan bahkan dalam Islam beliau menegaskan sangat jelas sekali tentang sikap jujur dan amanah. Nah, tetapi kemudian jika trennya dakwah Islam belakangan kemudian menggunakan kebohongan untuk berdakwah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, saya khawatir lama-kelamaan Islam, terutama di dunia digital, akan identik dengan hoax, dengan kebohongan, dan dengan fitnah yang tidak berdasar, atau dengan sikap anti-sains yang kekanak-kanakan, sehingga kemudian nanti akan timbul antipati di generasi sesudahnya. Dan ini juga yang kemudian dikhawatirkan yang berkaitan dengan ini adalah fakta bahwa semangat religius kita di sosial media, di digital itu kadang-kadang diekspresikan dengan cara yang sangat judgmental, yang sangat menghakimi kepada orang lain, sehingga kemudian jangan-jangan nanti generasi setelah kita akan dalam tanda kutip kesal. Kok kenapa semakin orang religius semakin orang mengesalkan di dunia maya gitu. Nah, itu mungkin akan menyebabkan antipati. Nah, ini yang kemudian harus jadi concern kita bersama. Saya mengapresiasi penuh Ustadz Zainal Abidin yang kemudian meminta maaf atas kekhilafannya, dan lagi-lagi setiap orang adalah makhluk khata' wa nisyan, bisa kecerotot lidah, pengetahuannya terbatas, dan seterusnya, dan semoga ini jadi pelajaran. Tetapi PR besarnya bagi kita dari fenomena ini adalah yang pertama, literasi kita ternyata masih rendah. Di tengah semangat beragama yang tinggi, kemudian kita juga butuh untuk yakin bahwa dunia ini tidak hitam putih. Tidak berarti bahwa kafir semuanya membenci Islam dan sedang berupaya menjatuhkan Islam dengan apapun caranya. Kita harus belajar melihat dunia secara lebih kompleks dan lebih mampu berhusnuzon, sehingga kemudian potensi-potensi kebohongan atau konspirasi itu bisa diperkecil, yang akibatnya kita bisa menjaga kredibilitas dalam Islam melalui terjaganya kredibilitas para pendakwah Islam, terutama di dunia digital. Demikian, wassalamualaikum.